Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Untuk video kali ini saya isi permainan Mikhail Tal kawan. Pemain legendaris, dijuluki tukang sihir, tukang sulap yang seringkali melakukan langkah-langkah aneh yang tidak masuk akal bagi engine kawan. Apalagi bagi kita. Seringkali pengorbanannya membuat lawan-lawannya bingung. Dan Mikhail Tal ini merupakan juara dunia ke-8 kalau tidak salah kawan, setelah mengalahkan Mikhail Botvinnik tahun 1960. Tapi sayangnya di rematch tahun berikutnya Mikhail Botvinnik mampu mengalahkan Mikhail Tal kembali. Dan setelah itu Mikhail Tal ini ada isu kesehatan yang mengganggu kegiatan caturnya kawan. Dan game yang akan kita ulas ini merupakan permainan Mikhail Tal dari turnamen internasional yang ada di Latvia, di negara bagian Soviet, di mana Mikhail Tal di situ lahir kawan, tepatnya di kota Jurmala turnamen. Turnamen ini diikuti oleh 14 pemain. 6 pemain itu diantaranya merupakan pemain lokal dan beberapa pemainnya dari pemain luar negeri, terutama di Eropa saat itu. Dan Mikhail Tal memenangkan turnamen ini tanpa terkalahkan kawan. Dan Mikhail Tal bermain di turnamen ini sebagai pemanasan untuk bermain di kandidat di Perancis kawan. Tapi sayangnya saat bermain di kandidat, Mikhail Tal gagal menempati posisi teratas untuk menantang juara saat itu Karpov ataupun Kasparov kawan. Karena belum ditentukan juga pertandingan antara Karpov versus Kasparov pada saat itu tahun 1985. Mikhail Tal di kandidat turnamen tahun 1985 menempati posisi keempat atau kelima. Tadi saya baca kalau tidak salah. Oke, untuk game yang saya ambil ini kawan, salah satu permainan dari Mikhail Tal, langsung saja. Lupa admin tadi pada game keberapa, tapi nikmati saja permainannya. Kita lihat nanti begitu mudahnya bermain catur kalau Mikhail Tal yang main. Pion D4 diawali oleh Mikhail Tal, pion D5, kuda F3, kuda F6, dan berlanjut pion C4, Queen's Gambit kawan. Ditolak dengan permainan Slav Defense pion C6. Nah, di sini beberapa pilihan utamanya adalah kuda C3, pion E3, ataupun juga menteri cukup ke petak C2 untuk backup posisi pion dari pertarungan di petak C4, atau bisa mendahului variasi pertukaran. Tidak dengan Mikhail Tal, dia langsung keluar kawan, menterinya ke petak B3. Dan akhirnya didahului oleh hitam, pertukaran pion D pukul pion C4, ambil balik oleh menteri, gajah F5, pilihan utama kawan yang paling populer di sini. Dan di sini Mikhail Tal memilih variasi Fiacento, memang langkah yang paling populer dengan variasi Fiacento. Setelah pion E6 ada gajah G2, pengembangan kuda B ke D7, langkah yang bagus juga dari hitam, mengembangkan perwiranya kawan sesegera mungkin. Gajah E7 di langkah berikutnya, rokade di langkah berikutnya, dan Mikhail Tal pun juga siap rokade. Karena jalur rokade sudah beres, sudah diamankan kawan. Stockfish menyarankan seperti itu, ataupun kuda ke C3 atau kuda ke petak D2 kawan, bisa jadi pilihan. Mikhail Tal memilih kuda C3 terlebih dahulu, sedikit menunda tidak rokade. Setelah gajah E7 ini kawan, nah rokade merupakan pilihan bagi kedua pemain kawan. Berikutnya Tal bermain dengan pion E3 untuk mensolidkan rantai pionnya kawan. Tapi coba lihat di sini, dia menghalangi pengembangan gajah gelapnya. Apa langkah terbaiknya menurut engine di sini? Benteng E1, pion A4. Ini untuk juga mencegah ekspansi pion-pion hitam di sisi menteri kawan. Pion E3 juga bagus, dipilih oleh Mikhail Tal. Kemudian hitam dengan benteng C8, menteri mundur kawan, untuk coba menghindari ancaman discover, ancaman pertarungan pion di petak C5, ataupun juga untuk dukungan bagi pionnya sendiri di petak pusat E4. Pion C5, pion E4 terlebih dahulu. Setelah gajah bergerak ke G4, di sini baru pertarungan pion D pukul pion C5, ambil balik oleh kuda. Selanjutnya benteng dikeluarkan, temponya mendapatkan serangan pada menteri hitam. Menteri keluar ke petak B6. Nah, di sini ada pion H3, gajah mundur, serang lagi, mundur lagi kawan. Di sini bermain dengan langkah kuda ke pusat. Karena di posisi ini kawan, coba lihat,
pion E4 ini mendapatkan 3 kali tekanan. Jadi salah satu cara adalah kuda bergerak ke peta E5. Langkah bagus dari Mikhail. Buka akses bagi gajah bersama kuda bersama menteri menjaga pion. Juga coba serang gajah di sini. Ataupun mungkin menyerang menteri nanti kawan. Atau lompat entah kemana kuda ini nanti ke depan. Nah di sini benteng F ke D8 menentang pertukaran. Ditolak, keluarkan gajah, koneksikan 2 benteng, dan awas hati-hati di sini. Gajah berkembang ke E3, lanjut Mikhail, dan menteri bergerak ke B4. Di sini kawan, sikat gajah salah satu opsi, karena pion ini mendapatkan banyak tekanan, ataupun pion G5 terlebih dahulu untuk usir kuda. Kalau dengan pion G5, kuda caplok pion yang di sini, kalian bisa caplok gajah di sini. Kalau kuda pukul kuda di sini kawan, bisa berlanjut dengan ambil gajah, temponya skak. Repot juga. Balik lagi ke langkah aslinya. Memilih dengan sikat gajah terlebih dahulu, kuda ambil gajah G6, ambil balik menggunakan pion H. Baru sekarang pion dorong kawan, ancam kuda dan buka akses bagi gajah. Kalaupun peta ini kawan masih cukup kuat, ada benteng, ada kuda yang mengawasi petak D5. Tidak mungkin kuda akan ke petak D5, mundur ke petak E8. Dan Mikhail melangkah kuda ke B5. Pilihan cantik kawan. Coba ancam pion di sini, ganggu pion, provokasi, ataupun manuver sekali lagi menuju pusat nantinya. Pion A6, kuda D4. Nah, Stockfish menyarankan kuda mundur ke petak D7. Atau pion A5, menteri A5 bisa jadi opsi juga kawan. Memilih kudanya ke peta A4. Coba ancam pion di sini. Terlebih dahulu ada benteng D2. Perkuat posisi pion. Doubling nanti opsinya untuk mempercepat penguasaan di lajur D. Apakah bersama benteng ataupun menteri, kita lihat saja kawan. Benteng C7 juga persiapan doubling. Nah, di sini ada pion A3 terlebih dahulu. Menteri bergerak ke A5. Stockfish menyarankan mundur ke sini kawan. Cuma yang ditakutkan mungkin adanya nanti discover. Tapi kalau kalian mencoba discover, mau kemana juga discover kawan. Kuda ini tidak ada target. Kesini pun dicaplok oleh menteri. Mau ke sini, coba lihat, kita simulasikan saja. Ya, benteng pukul benteng terlebih dahulu kawan. Repotnya juga di situ. Setelah ambil balik oleh menteri ataupun dengan gajah, bisa mendapatkan pion yang di sini. Repot juga. Tapi memilih dengan menterinya ke peta A5, coba incar atau pressure pion yang di sini kawan. Di sini langkah cantik dipilih oleh Mikhail. Kalau kalian serang dengan langkah pion B4 langsung, ya pion ini jatuh. Ataupun serang kuda di sini, ya kuda simple masih bisa lari kawan. Mikhail menyiapkan serangan yang sangat mematikan di langkah berikutnya kawan, yaitu dengan menteri ke petak D1, bukan dengan benteng. Coba lihat, bersama benteng nanti ada opsi pengorbanan ambil pion E6. Juga coba pressure kuda ini kawan. Kalau menteri ambil pion yang di sini, kuda bisa jatuh. Ataupun juga diikuti nanti pion B4, usir menteri, tidak lagi menjaga kuda kawan. Coba lihat kalau bergerak ke petak terang ini, coba lihat. Kuda sangat menguasai posisinya, sangat sentris sekali posisi kuda di petak D4. Dan persiapan untuk dibuka kuda ini. Jalan bagi benteng ataupun menteri. Di sini Stockfish menyarankan serahkan kuda kawan di petak B2, nanti mendapatkan pion yang di sini. Tapi memilih dengan langkah kuda mundur ke B6. Mikhail korban kuda ambil pion E6. Coba lihat garbu benteng-benteng ini kawan, dan persiapan juga sikat benteng ada di petak D8. Pengorbanan diterima. Kalau ditolak dengan cara benteng pukul benteng terlebih dahulu bagaimana? Temponya ancam menteri. Ya, ambil balik menggunakan gajah kawan. Temponya juga ancam menteri. Nah, kalian nanti akan kehilangan benteng di sini. Kalah kualitas kawan. Menteri ambil pion E5, kuda ambil benteng, ambil balik. Kalian kalah kualitas perwira. Putih masih punya sepasang gajah, punya benteng, kalian sepasang kuda. Benteng melawan gajah, tentu unggul benteng kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Jadi langsung korban kuda tadi diterima oleh hitam.
Pion F ambil kuda E6. Nah, benteng luncur sikat benteng, ambil balik oleh gajah, ambil balik oleh menteri, kena pin kuda kawan, raja bergeser ke F8. Keluarkan benteng satunya Mikhail Tal ke lajur D kawan, kemudian diikuti langkah kuda, petak C4. Ancam pion, ancam gajah di sini. Terlebih dahulu pion B4 untuk ancam menteri dan juga buat pijakan gajahnya ikut bermain nanti kawan di petak C5. Menteri bergerak ke petak A4 untuk coba perkuat posisi kudanya, juga pressure benteng di petak D1. Tidak berani tadi kawan untuk ambil pionnya ada di petak E5 ini. Ya mungkin skak terlebih dahulu di sini ataupun ancam menteri terlebih dahulu untuk mendapatkan diagonal ini. Kembali lagi ke langkah aslinya. Jadi setelah pion B4 tadi memilih dengan langkah menteri ke petak A4. Gajah C5 skak. Rugi kawan kalau sikat dengan benteng. Raja bergeser ke petak G8. Kuda aman karena mendapatkan penjagaan dari menteri. Kemudian ada pion F4. Sekarang bertahan sedikit menunda pergerakan penyerangan Mikhail Tal kawan. Amankan posisi pion pusatnya dari ancaman kuda. Setelah itu hitam juga menyerang dengan langkah pion B6. Gajah dipertahankan mundur ke F2. Di sini pion G5. Saran dari Stockfish memilih dengan langkah benteng F7. Coba backup kudanya nanti kawan ataupun serang pion yang di sini. Tapi nanti setelah benteng ini coba backup kuda. Kuda juga mau kemana? Discovernya mau kemana nanti? Kesini ada pion kawan. Kesini pun ada pion. Kesini pun ada menteri. Susah juga. Pertama-tama pertahankan pion terlebih dahulu Mikhail Tal dengan benteng D4. Kuda ambil pion A3. Dan Mikhail Tal melanjutkan angkat benteng, serahkan pion yang di sini, ambil pion yang di sini, hancurkan kuda nanti. Di sini benteng ambil pion F4, benteng ambil pion E6, lanjut Mikhail Tal blokade dengan langkah benteng F8. Mikhail Tal melanjutkan sikat pion di petak B6. Opsi yang lain langsung kawan, korban kualitas di sini menurut Stockfish. Kalau di sini diambil balik menggunakan menteri, di sini bisa bermain dengan langkah gajah, melakukan skak terlebih dahulu. Raja mungkin bergerak ke peta H7. Ya alamat sudah kawan, menteri ke peta H4 skak mat. Jadi blokade dengan benteng, menteri jatuh kawan. Kalau blokade dengan menteri, silakan saja. Kalau tadi di sini disikat menggunakan benteng, ya idenya sama. Gajah siap bergerak ke sini. Kalau ke sini pun skakmat juga. Raja bergeser ke F8. Bisa diikuti dengan langkah menteri ke petak D6 skak blokade dengan benteng. Nah gajah bisa bergerak untuk ancam menteri. Awasi ruang terang ini, diikuti menteri melakukan skak lagi. Raja ke sini, diikuti gajah ke sini. Hitung-hitungan Stockfish bisa ada ancaman skakmat kalau salah respon. Salah satu opsi dari Stockfish, Mikhail Tal tadi memilih dengan langkah gajah ambil pion B6. Nah di sini kuda ke peta F6 kawan, serahkan diri pada pion ataupun discover pada menteri putih, atau menteri ambil pion B4 merupakan opsi terkuat. Tapi memilih dengan langkah kuda C4 serang gajah, akhirnya benteng ambil kuda E8 lanjut Mikhail Tal ambil balik langsung dengan benteng. Ada opsi melakukan serangan kawan, menteri ke A1 skak. Kalau blokade dengan gajah, ya bisa kalian ambil karena mendapatkan dukungan dari benteng. Raja ke H2, kalian mendapatkan pion yang di sini temponya skak kawan. Kalau menteri sikat oleh benteng putih, benteng hitam juga jatuh. Tapi tetap kawan, putih masih bisa menang karena dia melawan kuda dengan sepasang gajah. Putih menang kawan. Kembali lagi ke langkah aslinya. Tadi memilih dengan ambil balik benteng dengan benteng. Berlanjut dengan langkah gajah ikut bermain ke petak D5. Di posisi ini hitam menyerah kawan. Jika dilanjutkan bisa saja dengan langkah, kalau raja bergerak ke sini ya satu langkah skakmat kawan. Kalau raja bergerak ke petak F8, gajah gelap juga ikut bermain di sini. Kalian mau blokade dengan kuda di sini, ya skakmat sudah juga kawan, skakmat. Dan itulah kawan salah satu permainan Mikhail Tal di Jurmala Turnamen di kota Latvia, negaranya sendiri saat itu untuk persiapan kandidat di beberapa bulan berikutnya kawan. Tapi sayangnya di kandidat Mikhail Tal tidak pernah berhasil lagi untuk menantang juara dunia lagi kawan.
Oke, semoga permainan dari Mikaltar yang begitu mudah memainkan buah-buahnya. Kita lihat permainan sepasang gajahnya kawan mengakhiri game jika dilanjutkan seperti ini. Mirip dengan permainan Magnus Carlsen kemarin dengan sepasang gajahnya. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.